Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya, yaitu tentang bangun ruang. Nah, sebelumnya ada yang tahu bangun ruang itu apa aja? Bangun ruang. Bangun ruang itu yang punya isi. Kalau persegi itu namanya bangun datar. Kayak papan tulis ini persegi panjang, itu bangun datar. Tapi bangun ruang itu yang punya isi. Misalnya kelas ini, bentuk apakah kelas ini? Kubus, betul sekali, bentuk kubus. Temannya kubus apa lagi? Tabung, balok. Terus ada lagi? Yang kayak topi ulang tahun? Kerucut. Lalu? Bukan jajar genjang itu bangun datar. Apa yang bangun ruang? Apa saja? Kerucut, tabung, lalu ada persegi, kubus ya, balok seperti itu. Nah, sekarang kita hanya membahas dua bangun saja yang mempunyai alas lingkaran. Bangun ruang apakah itu? Yang mempunyai alas lingkaran? Kerucut, betul. Ada lagi? Tabung ya, ada dua, kerucut dan tabung. Nah, kita akan membahas satu persatu dan menggabungkan bangun tersebut. Anak-anak, di sini sudah ada gambar dua bangun. Dua bangun ini yang pertama namanya apa? Tabung. Lalu yang kedua namanya kerucut. Kira-kira mempunyai persamaan apa dua bangun ruang ini? Sama-sama mempunyai alas apa? Lingkaran. Alasnya sama ya, lingkaran di sini. Nah, kalau alas lingkaran dia pasti punya apa? Punya apa yang separuh di sini? Namanya R. Apa itu R? Jari. Dan bangun ruang itu selalu mempunyai yang namanya tinggi. Nah, namanya tinggi itu bangun ruang. Dia karena alasnya lingkaran punya jari-jari. Gabungan dua jari-jari itu namanya diameter ya. Kalau lingkaran saya ingat-ingat di sini ya. Oke. Lingkaran dulu kita bahas. Lingkaran dia punya yang separuh ini namanya jari. Lalu yang utuh di sini adalah diameter ya. Ini alasnya dari kedua bangun ini berbentuk lingkaran. Nah, dari sini kita dapat menentukan volume. Volume itu adalah jumlah isinya. Nah, dari volume ini kalau tabung ya dapat dirumuskan yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Nah, luas alasnya berbentuk apa tadi anak-anak? Lingkaran ya. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran apa? Nah, luas lingkaran pi r kuadrat ya. Ini rumusnya luas. Nah, ini gunanya rumus luas lingkaran ini berguna pada rumus volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Sekarang luas alasnya kita masukkan karena dia berbentuk lingkaran, maka alasnya kita masukkan lingkaran di sini. Pi langsung pi r kuadrat T. Ini adalah rumusnya. Ya. Pi itu 22/7 atau 3,14. Ini adalah besarnya pi. Ya, tergantung nanti penggunaan. Misalnya, kalau dia mempunyai jari-jari atau diameter kelipatan 7, kita menggunakan yang pi 22/7. Tetapi kalau dia bukan kelipatan 7, dia pakai 3,14. Kelipatan 7 dimulai dari 7, 14, lalu ada 21, lalu ada 35.
5, pokoknya yang perkalian 7 semuanya atau kelipatan 7 nanti kita pakai 22/7 supaya mudah menghitungnya. Namun kalau angkanya 2, 3, 5, 8, 6 kan nggak bisa dibagi 7, kita pakai ke 3,14 seperti ini. Paham anak-anak? Paham ya? Sekarang kerucut. Nah, kerucut dia juga sama, mempunyai volume di sini ya. Dia juga mempunyai alas sama seperti tabung. Dia juga punya tinggi sama seperti tabung, namun dia bentuknya kerucut atau menyusut ujungnya. Dia mempunyai puncak. Nah, puncaknya tadi dia mempunyai rumus tersendiri, yaitu kita buat sepertiga. Karena dia sepertiga ruangan dari bangun penuh ya, bangun ruang penuh. Karena dia punya ujung. Kalau dia mempunyai puncak, selalu dia pakai sepertiga. Lalu sama seperti juga dengan tabung, yaitu luas alas. Luas alasnya dikali dengan tinggi kerucut. Rumusnya 1/3 pi r kuadrat T. Seperti ini. Nah, di sini saya punya bangun ruang. Loh Bu, bangunnya kok gabung? Bagaimana itu Bu, kok tumpuk? Gimana ngitungnya? Tenang, kita punya pedoman rumus volume. Ketika kita punya pedoman rumus, ya, kalian bisa mengerjakan segalanya. Misalnya bangun di sini, ada berapa bangunkah di sini anak-anak? Ada 2. Bangun apa dan apa? Tabung dan kerucut. Ketika di sini ada tabung dan kerucut, kita baca dulu soalnya, lalu kita tuliskan apa saja yang diketahui, ya. Di sini pada gambar di samping terdapat tabung dan kerucut dengan alas berimpit. Maksudnya alas berimpit di sini, maka dia alasnya nempel. Jadi antara tabung dan kerucut alasnya nempel, berimpit. Nah, kalau berimpit berarti dia sama. Alasnya besarnya nanti akan sama. Kemudian dan tingginya sama ya. Tingginya juga sama. Jadi antara tinggi tabung di sini, tinggi tabung dengan tinggi kerucut di sini, dia akan sama tingginya. Karena dia berada dalam satu bangun, alasnya berimpit, ujungnya juga berimpit pada tutup tabung, maka dia mempunyai tinggi yang sama. Lalu jika diameter tadi adalah setengah, garis tengah lingkaran di sini adalah 14 cm. Panjangnya diameternya 14 cm. Kemudian tinggi tabung adalah 18 cm. Ketika tingginya di sini 18 cm, maka tinggi kerucut juga 18 cm ya, tingginya sama, diameter alasnya pun juga sama antara kerucut dan tabung. Nah, yang dicari adalah volume tabung di luar kerucut. Kalau volume tabung di luar kerucut, maka kalian yang mencari yang mana? Yang dicari adalah yang di luar sini anak-anak. Nah, volume tabung di luar kerucut. Kalau dia mencari, misalnya di sini ada tabung, lalu dalamnya ada kerucutnya, kalian cari yang di luarnya saja. Di luar kerucutnya. Berarti kalian mencarinya bagaimana? Volume total atau volume yang dimaksud di sini di luar kerucut itu adalah volume dari yang besar apa di sini? Volume tabung, pinter. Tabung dikurangi dengan, karena dia mencari hanya yang luar saja, bukan gabungan tumpuk yang dicari, maka dia dikurangi dengan volume kerucut. Nah, sampai sini. Ketika kalian sudah mengetahui, oh berarti gambar di sini kita mencari volume tabung dikurangi dengan kerucut untuk mencari ruang sisi di luar kerucut. Jadi yang di sini yang dicari. Nah, di luar ya. Lalu kita masukkan volume tabung berapa anak-anak? Volume tabung pi r kuadrat T. Tak tulis kali di sini supaya tidak bingung. Dikurangi
dikurangi. Ini saya kurung di sini untuk pemisah tabung sendiri, kerucut sendiri ya. Lalu kerucut rumusnya 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Nah, boleh kalian mengerjakan satu-satu atau mencari tabung dulu. Kalian kerjakan atau mencari dulu kerucut, nanti hasilnya dikurangi. Namun di sini saya tulis langsung, tapi tetap dikerjakan sendiri-sendiri. Kita kerjakan yang tabung dulu pertama-tama. Pi, kita gunakan pi berapa ketika dia di sini diameternya 14? Kalau diameter 14, maka jari-jari di sini kita menggunakan jari-jari ya, R. R itu adalah separuhnya dari diameter. Ketika 14 separuhnya berapa? 7. Dari diameter jari-jarinya adalah 7 cm. Maka kita menggunakan pi berapa? Pi 22/7 atau 3,14? Kita menggunakan pi 22/7. Kenapa? Karena di sini 7 dan 14 adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Kita masukkan ke sini pi-nya. Nah, pi-nya berapa? 22/7 dikali dengan R-nya ya. R-nya adalah 7. Saya tulis 2 kali R kuadrat ya, R kali R. Lalu tingginya sama 18. Oke, 18. Saya kurung terlebih dahulu. Ini untuk tabung. Lalu dikurangi lagi 1/3 rumus kerucut dikali pi-nya berapa anak-anak? Pi 22/7 kali R-nya sama di sini ya. R kuadrat berarti 7 kali 7 kali tingginya 18. Jadi dari sini yang dikerjakan sama, bedanya hanya kerucut itu dikalikan 1/3. Oke, sampai sini kita kerjakan yang tabung terlebih dahulu. 22/7, 7 kali 7 kali 18. Boleh saya coret seperti ini? Boleh. Nah, 7 bagi 7 habis 1, ini 1. Tinggal 22 kali 7 dikalikan 18. 154 dikalikan 18, hasilnya 154 dikalikan 18. Kita simpan dulu aja, kurangi dulu dengan 1/3. Di sini 7 saya coret dengan ini, habis. Lalu 3, 18 ada yang bisa dibagi 3, yaitu 18. Nah, dibagi 3 1, 18 bagi 3 6 ya. 22 kali 7 154, lalu dikalikan 6 ya, karena sudah dibagi. Dari sini 154 kali 18 hasilnya berapa? 2772 dikurangi dengan 154 dikalikan 6, maka hasilnya berapa? 924 ya. Lalu setelah sampai sini, ketika sudah menemukan volume tabung dan volume kerucutnya, maka untuk mencari volume di luar kerucut, maka dikurangkan. Jadi volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. 2772 dikurangi dengan 924, maka hasilnya 1840. Oke, 1848 cm, satuannya kubik ya, volume itu. Oke, dari sini ketemu hasilnya 1848 adalah volume di luar kerucut ya, volume tabung di luar kerucut. Jadi volume sisanya yang di luar kerucutnya yaitu 1848. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang volume tabung yaitu pi r kuadrat t, dan volume kerucut yaitu 1/3 pi kuadrat
T atau T itu tingginya. Pi itu adalah, nah di sini ya, Pi itu 22/7 atau 3,14. Kalian juga harus tahu kapan kita ketika menggunakan 22/7 dan kapan menggunakan 3,14 ya Pi-nya. Nah, dari sini saya mempunyai contoh soal ya tadi, gabungan dari dua bangun ruang, yaitu tabung dan kerucut. Bagaimana kita mencari ruang sisa ketika bangun ruang itu digabungkan? Nah, dari soal ini kita dapat mencari yaitu volume tabung di luar kerucut dengan rumus volume tabungnya dulu yang besar dikurangi dengan volume kerucutnya yang di dalamnya. Maka hasilnya ketemu 1848 dengan yang diketahui seperti ini. Kalian bisa mencatat di sini setelah ini. Oke. Kita lanjut pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.